Hello everyone, welcome to our first volume of Space to Face program series. I am Eme, currently a second year master student at System Planning Lab Design Department, Chiba University, Japan. I'm running Site at Site as a thesis project along with some of my friends that's initiated to observe, experiment, and build digital archives platform that embraces the experience and interaction across space and community in creative fields. We've been doing several projects for data collecting phase in Bandung and Jakarta, Indonesia. Last October, we participated and had this course program with ICAD, Indonesian Contemporary of Art and Design, and directory exhibition in collaboration with Surfing Idea at Bandung Design Biennale 2023. Space to Face is a program series tuned exclusively on at Site Instagram Live with the main objective of finding out more about the factual situation related to activities of the creative community space, presenting individual or collectives behind the creative ecosystem to share their efforts through ideas and projects that aim to develop interaction between creative community space. Also mapping how the creative community space has a social impact on actors, collaborators, and wider community. At this time, the research focus on the selected case study that is the creative community space in Bandung, Indonesia. But hopefully we could invite someone and do some research in the other country and invite someone as guest from another country as well and have a small discussion here. And for now, the discussion will be fully in Indonesian for the next few volumes. But don't worry because later there will be a summary in English which will be shared through our Instagram @site and website www.siteatsite.com. Oke, halo. Selamat datang di Space to Face volume pertama. Saya Emeh, saat ini merupakan mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di System Planning Lab, Design Department di Chiba University, Jepang. Saya menjalankan Site at Site bersama beberapa teman saya sebagai tesis project yang kemudian dari proses penelitian tersebut telah dijalankan beberapa project untuk data collecting. Untuk hari ini Space to Face gitu ya sebagai program series akan mengundang Arya Putra, salah satu inisiator dari @R Initiates. Kita coba langsung aja invite. Oke, Ar sudah terhubung Halo, jelas. aman-aman. Oke, kita sudah bersama Arya, inisiator dari @R Initiates sebagai tamu yang diundang oleh Site at Site Yang pertama, sebagai ya, pertama pertama banget. gitu ya. Arya juga pertama kali live IG ya Ar. Betul sekali. Jadi ini seru sih harusnya ya. Apa kabar Ar? Coba cerita dong belakangan ini nih sibuk apa gitu dan mulai juga pekerjaan atau apa yang sekarang lagi digarap Oke, gitu. halo semuanya. Mungkin perkenalkan dulu aku Arya Putra. Baru aja beres kemarin sidang Master Design di FSRD ITB. Belakangan ini aku lagi sibuk apa ya? Baru mulai magang di salah satu studio arsitektur di Jakarta. Ya sambil mengadaptasi waktu, membagi waktu dengan etar itu sendiri sih. Karena butuh effort lebih dan butuh banyak waktu yang dipikirin buat menjalankan berbagai macam hal barengan gitu sih. Jadi lagi di masa-masa transisi adaptasi gitu sih. Jadi lagi mencari-cari waktu yang pas gitu-gitu sih buat ngomongin waktu buat etar gitu sih. Oke. Nah, berarti full time nih Arya sebagai interior designer di sebuah agensi ya. Uh, Sejauh ini masih intern sih aku. Masih intern. Yoi. Oke. Nah,
tadi udah langsung mention soal HR nih. Kita fokusnya Yap, bukan ke tempat area intern di mana ya, area. ya Kita coba itu bahasan lain aja lah. kita kita coba bahas tentang HR Initiates-nya ini ya. Hmm, Apa sih sebenarnya HR Initiates ini gitu, diinisiasi oke. kapan, latar belakangnya seperti apa, terus prosesnya yang dilakukan tuh seperti apa, boleh Oke. diceritakan? Mungkin aku cerita sedikit tentang Etar Initiates dulu. Ya, Sebenarnya Etar itu hadir dari bukan keresahan sih, tapi aku berasa aku backgroundnya ini pakai aku kamu atau gue lu meh yang lebih enak bebas lebih asik ya nih kira. lah. Oke, Kita style-nya radio aja oke, nih oke, kita. pakai Nyantai. gue lu aja meh ya. Boleh, Oke, aman. jadi Ether itu hadir jadi background gue itu di S1 desain interior ITB. Em, dan selama menjalani perkuliahan, gue berasa kayaknya interior itu bisa di push lebih jauh dari sekedar sekedar interior aja gitu. Tapi kayak Ya, kita ada banyak field atau ada banyak ladang yang bisa diperluas dari sekedar ya, interior. Dan kebetulan waktu pas di selama perkuliahan pun gue tuh banyak terlibat di aktivitas sosial lah di sebuah kampung ya, kota di dekat kampus gitu. Akhirnya konteks kampung kota itu juga emang melekat di diri gue gitu karena dari kecil sampai sekarang bahkan saya di Jakarta tuh tinggal di kampung kota gitu beneran di sebuah gang yang nggak bisa masuk mobil. Jadi cukup familiar dan dekat dengan isu-isu kampung kota gitu dan akhirnya menjalani tesis di S2 terus sempat sempat mikir gitu sih kayak kira-kira ngangkat tesis tentang apa ya gitu terus ternyata kayaknya isu tentang kampung kota dan konteks desain di dalamnya tuh jadi satu hal yang menarik buat diangkat gitu dan ya karena punya dorongan terkait apa masa kecil dan masa lalu tuh sering tinggal di kampung kota jadi berasa relate dengan kondisi seperti itu gitu akhirnya gimana kalau misalkan si awalnya tuh sekedar ingin mempublikasikan tesis aja sih sebenarnya nggak ya, kepikiran jauh gitu cuma sekedar ya jadi platform cerita tentang perjalanan tesis atau mungkin jadi platform ya supaya orang mungkin tahu Arya tuh tesisnya ngapain sih gitu ya. sebenarnya sederhana itu aja sih dan ternyata akhirnya gue coba ngajak salah satu temen gue namanya Arvan dia juga punya em, punya kedekatan dengan isu serupa gitu dia juga concern dengan isu-isu sosial Pang mau gak kita bikin Etar nih gitu satu satu platform sebenarnya inisiatif buat jadi wadah kita bermain aja sih sebenarnya antara desain dan sosial gitu nah kira ya udah dibuat Etar itu tuh di tahun lalu kalau nggak salah Maret Maret April 2023 tahun lalu sih dan project-projectnya pun juga masih seputar tentang isu desain dan sosial gitu tapi makin kesini kita ngelihat oke-nya bisa apa ya nggak cuma sekedar kamu kota aja yang bisa diangkat tapi lebih dalam dan lebih besar dari itu gitu akhirnya um, tujuan utamanya sebenarnya kira gimana akhirnya seperti yang selalu dimention sama Yatar sih for more socially design itu ngangkat tentang gimana kira si desain itu sendiri tuh bisa lebih tersosialkan gitu Ya. jadi akhirnya kita nggak cuma melihat sebagai sebuah desain yang ya estetik bagus aja tapi sebenarnya segala hal yang kita jumpai setiap hari gitu segala hal yang kita lihat setiap hari gitu um, baik itu maksimalis atau enggak itu tuh bisa disebut sebagai sebuah desain gitu segala hal yang membantu mempermudah kehidupan manusia aku dan apa ngelihat itu sebagai sebuah desain dan hal ini tuh bisa loh harusnya diterima oleh banyak orang dan nggak dipandang sebelah mata oleh banyak orang jadi tujuannya sebenarnya ngangkat si daily design yang sering diangkat sama Etar itu buat dilihat sama banyak orang. Jadi orang nggak mandang desain tuh nggak cuma desain-desain yang ya udah minimalis kontemporer aja, tapi desain yang mempermudah kehidupan manusia ya itu juga disebut sebagai sebuah desain. Dan begitu pula juga Etar juga menyasar ke ya masyarakat kampung kota di kampung kota itu Ya. lagi sih. Gimana kira ya masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu tuh sadar gitu kalau misalnya mereka tuh punya potensi atau punya desain di tengah-tengah mereka gitu. Tapi Hmm. gimana akhirnya Etar ngebantu buat memaksimalkan potensi mereka, menghubungkan menjadi jembatan antara masyarakat atau kelompok dengan berbagai macam kolaborator lain gitu buat akhirnya ya sama-sama buat memajukan suatu wilayah atau sebuah komunitas tertentu. Kurang lebih gitu sih apa yang Oke. digarap sama Etar gitu. Oke, nah mantep nih. Tadi udah langsung termention tentang social design gitu. Karena kan Hmm. kalau misalkan ngelihat ETR tuh selalu ya ngebawa tentang daily design gitu, Ya, terus juga capturing more socially design value. Itu tuh sebenarnya apa sih yang pengen dibawa gitu yang sebenarnya
mungkin nggak terlalu banyak, belum begitu banyak orang yang paham gitu terhadap social design dan value yang dibawa sama Arya dan HR gini. Oke, sebenarnya sesederhana nge-trigger atau nge-bring awareness ke orang-orang tentang desain tuh nggak harus selalu mahal sih. Maksudnya desain tuh nggak harus selalu yang eksklusif, nggak harus Ya, selalu yang clean, minimalis, kontemporer. Desain tuh nggak harus selalu yang tipis-tipis lalala gitu. Tapi kayak apa yang kita lihat di seharian kita tuh bisa disebut sebagai sebuah desain loh gitu. Even hal tersebut mungkin menurut kita kayak ini apaan sih, ambigu dan kayaknya aneh banget. Dan tapi hmm, kalaupun itu ternyata mempermudah seseorang untuk melakukan sesuatu, itu bisa disebut sebagai itu bisa disebut sebagai sebuah ya, desain gitu. Dan itu yang akhirnya coba di embrace sama Etar buat ngebawain hal-hal kayak gitu buat nggak dilihat sebelah mata lagi sama orang-orang, nggak dilihat sebagai sebuah ini hal jelek ya gitu. Enggak loh, teman-teman, ternyata tuh hal tersebut justru ngebring banyak fungsi dan value buat kehidupan komunitas atau kelompok atau orang-orang tertentu gitu. Itu sih yang oke. mau coba digarap tiap Hmm, harinya, ngebring awareness orang-orang terkait daily design mereka gitu. ya, ya, ya. Oke, berkaitan dengan reference gitu ya, Ar. Gue pengen tahu kayak dari HR sendiri sebenarnya siapa yang dianut gitu. Wah, Atau misalkan lu bisa coba share kira-kira role model kah atau misalkan oke, inisiatif yang sekarang existing atau misalkan oke, justru oke. udah udah nggak ada lagi gitu. Jadi pengen coba share dong kira-kira Oke, inspirasi oke. dari HR ini siapa sih R gitu. Oke. Meh, ini BTW nggak di descript, Meh. Oke, tapi Gue tahu tapi coba gue oke. jawab ya. Sebenarnya isu-isu ini tuh banyak banget diangkat di Indonesia gitu karena kita tahu maksudnya Indonesia tuh punya punya berbagai macam desain sehari-hari atau mungkin em, kita sebutnya dinamika sosial lah yang Ya, tumbuh secara organik, secara grassroots di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas gitu. Jadi di Indonesia tuh banyak banget komunitas atau mungkin lembaga yang bergerak di bidang hal serupa gitu yang mengangkat tentang desain sehari-hari atau mungkin um, memberikan value desain mereka ke tengah-tengah masyarakat gitu. Mungkin ada beberapa ya karena mungkin ini Etar tuh banyak bergerak di bidang field spasial atau ya. bangunan arsitek dan sebagainya. Nah mungkin beberapa arsitek yang jadi role model Etar itu misalnya ada Kamil Hmm, Muhammad itu uh, ya kemarin sempat membantu merevitalisasi sebuah kampung di Jakarta ya. itu juga jadi role model Etar. Um, ada juga Mas Andes itu juga Hmm, salah satu role model Etar juga. ya. Ya atau mungkin beberapa studio-studio di luar itu banyak banget di India tuh yang menggarap hal serupa gitu, menggarap tentang Ya. hal-hal keseharian mereka gitu. Terus juga ada namanya Chowkin Studio, itu juga sebuah studio arsitektur yang mencoba memberikan dampak langsung secara sosial gitu buat ngebangun public space atau mungkin beberapa tempat balai tertentu di daerah-daerah tertentu kayak misalkan di Afrika atau mungkin sempat di Indonesia di Bogor juga sempat dia bikin MCK dan lain sebagainya itu yang jadi role model atau mungkin ya role model letter sih dalam melakukan si inisiatif-inisiatif ini gitu. Oke. Sorry nih. Soalnya tadi kayak menarik kalau misalkan ternyata teman-teman Iya di ya sini benar. juga ada Isu apa ya serupa atau punya ya kecenderungan, benar-benar. Hmm, yes. Dan ini menjadi momentum buat Arya juga bisa share kira-kira siapa hmm, sih yang menginspirasi Arya iya dan benar. hal ini menurut gue penting ya gitu Iya. untuk akhirnya orang-orang bisa sama-sama berbagi tentang referensi itu. Tapi kayaknya Nah, meh sorry meh. gimana? Tapi Hmm, kayaknya menurut gue yang paling penting itu yang jadi trigger gue dan mungkin ini bisa jadi ngebawain trigger buat teman-teman juga sih. hmm, Gimana akhirnya si kedekatan kalian dengan isu tersebut sih yang justru hmm, jadi makin nge-trigger kalian buat ngangkat isu tersebut gitu. Mungkin dari gue pribadi gitu mungkin kenapa gue suka banget tentang desain sehari-hari atau mungkin tentang komunitas masyarakat kampung kota. ya, Kenapa suka banget sama isu-isu tersebut karena emang ya lekat dan gue tumbuh sehari-hari di sana gitu kayak hmm, um, Etar tuh suka banget ngepost tentang di jalanan tuh motor yang bawa banyak barang-barang banget kayak kenapa suka banget ngangkat itu ya karena hal tersebut uh, sering banget ya, dijumpai gitu kayak setiap hari naik motor terus ngeliat tiba-tiba ada ini lucu ya maksudnya kenapa sih motor tuh kendaraan yang kecil tapi bisa ngangkat barang sebanyak itu gitu maksudnya kan pasti ada part desain dia ada part mikir kayak oh, gue harus bawa barang dengan waktu cepat gimana caranya kayak dia tumpuk-numpuk segala macam itu tuh jadi hal yang menarik buat ya kita bisa loh maksudnya
melihat mereka tuh nggak cuma sekedar ya udah motor biasa, tapi kayak Ya. ternyata di dalamnya tuh ada value design yang si supir atau pembawa motor itu tumpahkan ke dalam si motor dia gitu. Ya. Nah mungkin ya isu-isu sehari-hari atau bahkan ya baik lagi sih ke pengalaman pribadi yang jadi justru jadi trigger Ether buat ngelakuin hal itu sih. Oke. Jadi memang isu ini sangat dekat dengan Arya gitu. Apalagi tadi kalau nge-mention sedikit tentang background kan, Arya juga di Jakarta besar di kampung kota Yep. gitu ya. Jadi ketika main ke Baksil gitu ya, ke RW 5 teh, Hmm. sepertinya tidak asing gitu ya. Itu yang menjadi penting juga. Ada nilai empati yang ditumbuh gitu ya Arya. Tapi juga bukan berarti orang yang tidak tumbuh di kampung kota tidak bisa belajar atau meneliti tentang Ya, kampung ya. kota kan gitu Setuju, kan ya. setuju banget. Maksudnya seperti itu ya. Hmm. Oke. Nah, so far kalau misalkan dari respon dari teman-teman atau misalkan let's say followersnya @r gitu atau mungkin siapapun lah masyarakat yang di-mention atau di apa ya, di capture gitu ya sama @r itu seperti apa sih R gitu. Eh, ada demand apakah atau misalkan respon apa yang menarik gitu yang melekat gitu sampai sekarang? Em, Sebenarnya kan balik lagi ke tujuan Ether tadi, akhirnya gimana nge-bring awareness baik ke sisi audience Ya. atau ke sisi kelompok masyarakat tertentu gitu. Hmm. Jadi ada dua mata anak panah itu kan sebenarnya. Nah, kalau ke sisi audience, kayak contohnya misalnya kemarin pas di Bandung Design Biennale, Ether itu sempat kolaborasi sama Griffin buat bikin Patokana, initiate by Griffin, Ya. ajak sama Griffin buat bikin Patokana. Terus di sesi patokannya itu Ether bikin segmen kita kira-kira gitu, buat akhirnya kita ngajak berbagai macam individu dari latar belakang yang berbeda buat membuat suatu respons terhadap suatu fenomena sosial tertentu gitu. Ya. Dan itu jadi satu hal menarik karena ternyata setelah maksudnya selesai dari bahasan itu banyak yang akhirnya bilang kayak kayaknya menarik deh kalau misalnya bikin di tempat lain gitu, buat akhirnya ngajak ekosistem lain atau ngajak komunitas lain buat bikin di tempat-tempat lain, yang artinya orang-orang tuh sebenarnya punya keinginan atau willingness buat aware akan hal-hal tersebut gitu. Dan itu jadi trigger Ether gitu buat ya udahlah kita ya kalau ada waktunya kita bikin di tempat lain misalnya gitu. Ya. Nah terus Ya. selain itu juga sering banget maksudnya Ether sering apa namanya bikin konten atau bikin story tentang daily design gitu. Kita ngepost apa yang kita lihat, hal yang remeh mungkin atau mungkin hal yang sederhana atau mungkin hal yang sering dipandang sebelah mata sama orang-orang gitu. Dan ternyata tuh kadang suka ada aja yang nge-mention Ether buat ketika mereka mungkin jalan ke kampus atau mungkin pergi ke kantor atau kemana, tiba-tiba mereka ngelihat suatu hal yang unik yang mungkin dulunya mungkin mereka nggak aware gitu, tapi ketika Ya. ke-trigger sama konten daily design, tiba-tiba mereka ikut nge-post di story mereka dan nge-mention Ether juga gitu. Dan itu jadi satu hal yang oh ternyata si walaupun konten ini terlihat mungkin sederhana, tapi ternyata bisa nge-bring awareness orang sebegitunya ya gitu. Dan tentunya nggak buat Ether tapi buat follower dia juga gitu, buat audiens dia juga gitu. Nah kalau buat masyarakatnya sendiri, mungkin balik lagi ke project Ether gitu. Jadi project Ether pertama itu kan timbul dari project tesis gue kan, maksudnya bikin sebuah partisipator desain bareng sama anak-anak di RW 5 Lebak Siliwangi buat bikin playground mereka gitu. Dan sebenarnya awalnya tuh nggak ada ekspektasi buat bikin sebuah partisipator desain bareng sama anak-anak gitu. Cuma sesederhana kayaknya mau bikin main-main sama anak-anak lah. Tapi ternyata justru setelah beres partisipator desain, beres ngegambar dan main-main sama anak-anak, ternyata tumbuh kesadaran dalam diri anak-anak di RW 5 Lebak Siliwangi gitu buat peduli sama area main mereka gitu. Sesederhana buat ngerapihin mainan mereka, terus beresin sampah yang berserakan, dan itu timbul secara organik gitu di tengah-tengah mereka. Ya mungkin ini nggak cuma faktor dari Ether aja, tapi mungkin banyak faktor lainnya. Cuman ini juga jadi sebuah apa ya, sebuah hal menarik gitu, kayak oh ini ternyata partisipator desain ternyata bisa numbuhin hal tertentu ke diri subjeknya gitu. Dan itu jadi hal yang sebuah dampak sosial yang menarik sih kalau dilihat dari Ether gitu. Oke. Nah, kalau misalkan project-nya ini diawali dengan tesis gitu ya, Arya, sebenarnya berarti kalau ngelihat dari cakupan project yang selama ini digarap sama Etar tuh gimana sih, Ar? Apa aja yang sebenarnya selama ini udah dibuat, dan tadi balik lagi ke highlight tentang dampak atau apa ya,
respon dari masyarakat kali ya. Contohnya misalkan tentang Imagine Playground ya kalau nggak Iya, salah, heeh. bareng sama anak-anak di RW 5. Itu gimana sih Ar? Coba diceritain dong. Oke. Mungkin cerita tentang project-project Etar yang pertama Imagine Your Playground gitu sebenarnya. Hmm. Sebenarnya itu nggak pertama sih. Sebenarnya itu pertama banget itu Etar launching tentang daily design waktu Idul Adha sebenarnya. Oh iya. Itu tuh nggak tahu sih, gue berasa kayaknya di setiap momentum atau di setiap event tertentu di sebuah masyarakat atau komunitas pasti ada elemen desain di dalamnya gitu. Dan yang pertama itu waktu itu gue datang ke acara event waktu pas kemarin itu ada di 2023 tahun lalu. Hmm. Terus gue coba melihat perspektif yang mungkin lebih lebih lebar gitu, lebih makro gitu Ya. daripada sekedar apa namanya Idul Adha gitu. Tapi coba ada hal apa sih yang sebenarnya tuh di ada value apa sih, value di sana apa sih tengah-tengah masyarakat ketika mereka ngelakuin Idul Adha gitu. Dan ternyata banyak banget kayak mungkin dari sekedar sistem mereka, sistem pengoper-operannya gitu, kayak sistem distribusinya, terus sistem mereka pembagian kerjanya tuh gimana, terus fasilitas-fasilitas atau perabotan-perabotan yang mereka pakai buat mereka melakukan Idul Adha gitu tuh satu hal yang ini tuh sebenarnya menarik banget buat diulik lebih jauh gitu. Ya. Cuman waktu itu Etar coba ngangkat ya udah cuma buat nge-trigger aja. Nah setelah itu baru Imagine Playground tuh coba Hmm. digarap gitu, kayak akhirnya itu juga jadi konten yang cukup makan waktu beberapa minggu. Aku waktu itu gue juga dibantu sama beberapa teman-teman dari FSRD ITB. Hmm. Ya itu juga cukup membantu sih teman-teman yang punya interest juga di hal-hal sosial gitu. Akhirnya kita coba masuk sederhana buat awalnya kita nge-trigger mereka buat main-main, buat ngegambar sebenarnya. Terus dan kebetulan juga sebenarnya dari pihak RW itu emang punya keinginan buat ngerenovasi atau sebenarnya mereka sekedar pengen nyamain konsep sih. Jadi mereka emang udah punya existing playground, tapi existing playground mereka tuh nggak nggak satu kesatuan gitu dengan area lainnya. Jadi kayak si Pak RW-nya dan stakeholder di sana tuh pengen kayak gimana akhirnya tempat ini tuh jadi satu kesatuan Hmm. gitu. Jadi mulai dari playground-nya, terus area balai warganya dan area urban farming-nya punya satu kesatuan. Dan akhirnya yaudah Pak boleh saya bantu coba, saya coba ajak teman-teman ya buat main-main sama anak-anak gitu. Dan akhirnya Hmm. coba akhirnya penetrasi ke anak-anak, lakuin pendekatan ke anak-anak, main-main. Ya. Dan sebenarnya juga dari dulu karena emang udah sering main di RW 5, Hmm. jadi akhirnya nggak canggung dan emang warganya pun juga welcome banget gitu ke gue dan ke teman-teman gitu. Dan akhirnya pertama-tama diawali dengan main-main ke anak-anak, Hmm. coba gambar bareng sama anak-anak, Ya. ngebangun trust sih sebenarnya, ngebangun trust dari anak-anak dan ngebangun rasa ingin tahu mereka nih ini mau buat apa sih sebenarnya gitu. Nah, akhirnya setelah itu Ya. baru deh kita coba gali data yang mungkin sebenarnya kompleks, tapi kita coba bikin sederhana deh supaya anak-anak Hmm. nggak boring dan coba apa ya, anak-anak tetap asik gitu dengan pertanyaan-pertanyaan singkat kayak misalnya kalian suka suka main apa sih di taman bermain Hmm. mereka di playground kalian gitu. Ya. Terus kalian tuh suka ketika bermain tuh punya kendala apa sih? Terus kalian tuh punya keinginan tuh taman bermain seperti apa sih? Dan dari jawaban-jawaban mereka tuh ternyata bisa diklasifikasikan. Maksudnya Hmm. kayak contoh ternyata dari jenis permainan yang mereka mainkan sebagian besar tuh permainan jenis permainan berkelompok gitu. Artinya kan oh berarti Hmm. mereka butuh fasilitas yang bentuknya untuk menunjang permainan kelompok gitu. Hmm. Atau misalnya mereka nulis kayak oh mereka butuh tempat yang teduh nggak panas, atau ternyata mereka Ya. butuh emang ya tempat yang emang tempat berenang buat mereka main gitu, bukan yang Hmm. tempat yang panas atau gimana gitu. Dan itu Ya. jadi trigger mereka tuh buat akhirnya nge-remind mereka oh ternyata mereka butuh taman bermain seperti ini. Hmm. Setelah itu baru tuh diajak Hmm. gambar, kayak yaudah langsung gambar ke teman-teman, gambar taman bermain mereka. Ya. Setelah mereka nggambar, kita coba bagi kelompok anak-anaknya buat mereka bikin dalam bentuk 3 dimensional. Sebenarnya ini cuma penunjang aja sih, karena ya buat mereka hands on sama modul itu Hmm. biar lebih main dan lebih engage anak-anak gitu. Akhirnya Ya. kita invite mereka buat bagi kelompok, mereka nyusun pakai Lego brick gitu, mereka bikin taman bermain Ya. mereka. Setelah itu mereka cerita mereka tuh pengen taman bermain seperti ini. Dan setelah itu diterjemahkanlah ke dalam sebuah desain, dan desain tersebut tuh presentasikan dan dijelaskan ke stakeholder terkait. Oh seperti ini loh Ya. Pak, kalau misalkan anak-anak tuh terlibat dalam sebuah
perancangan gitu, karena mungkin awalnya tuh berangkat dari ya biasanya atau kebanyakan tuh anak-anak nggak dilibatkan lah dalam sebuah perancangan fasilitas tertentu, atau mungkin Ya. anak-anak dipandang sebelah mata lah gitu karena mungkin masih Hmm. kecil atau mungkin masih belum berpengalaman, masih belum dewasa atau Ya. gimana. Tapi sebenarnya mereka tuh punya keinginan loh buat taman bermain mereka, Hmm. dan toh juga mereka kan sebagai user dari taman bermain tersebut gitu. Nah, kira kenapa Ya. nggak mereka dilibatkan juga dalam proses perancangan? Nah, setelah itu kita coba masif buat ngangkat isu-isu tentang daily Ya. design. Banyak banget tuh kayak ketemu sama orang naik motor tapi ada Ya. kursi 2 hari berturut-turut tapi kursinya beda, itu menarik Ya. banget. Terus event-event hari besar kayak misalnya 17 Agustus itu tuh unik banget, kayak banyak permainan-permainan yang kita nggak pernah lihat, terus jenis dekorasinya tuh menarik banget. Nah, itu Hmm. jadi hal yang coba terus dibahas sama Etar buat ngangkat tentang keseharian masyarakat tuh seperti apa sih ke audiens banyak. Ya. Terus setelah itu baru kemarin yang terakhir itu di bulan Oktober eh, diajak kolaborasi oleh Griffin buat ada di buat pameran di Patokana. Itu dari Ether dan Griffin coba ngegain data dari sebuah distrik atau wilayah di Cisangkuy, dan dari data tersebut diolah oleh Griffin menjadi sebuah brand identity, sebuah brand identity di Cisangkuy, dan sama Ether itu diolah menjadi sebuah response design gitu. Jadi kira tujuannya sederhana sih, tujuannya mungkin baik lagi gitu. Kita sebagai seorang desainer kayaknya cukup naif Ya. kalau kita tuh bilang kayak oh desain tuh harus selalu solutif, desain tuh harus ya benar, desain harus solutif, emang benar, tapi ketika muncul sebuah masalah yang struktural dan mendasar tuh kayaknya butuh banyak bidang buat kolaborasi gitu, Hmm. dan gak cuman Eta tuh nggak bisa sendirian gitu buat bikin ini, dan yang Eta Ya. bisa lakukan adalah nge-trigger orang-orang buat aware dan peduli sama hal Ya. tersebut gitu. Dan akhirnya dari Etar akhirnya ngerespons fenomena tersebut dengan hal-hal yang bentuknya main banget dan nyeleneh banget gitu, dan Ya. akhirnya kita juga ajak teman-teman buat ngerespon hal serupa. Kurang lebih itu sih yang Etar lagi lakuin, dan kalau buat kedepannya mungkin belakangan ini masih Hmm. meraba-raba sih, karena mungkin aku dan Arfan juga masih masih beradaptasi dengan dunia ini, jadi Ya. kayak ya sejauh ini masih meraba-raba ke depannya. Ya. Cuman Ya. kalau Ya. kalau teman-teman ada ide atau apa, bisa bisa cerita-cerita aja sih, mungkin kalau ada masukan atau gimana, itu Nah, menarik banget gitu. itu sih yang sebenarnya tadi juga gue pengen tahu, kalau misalkan ternyata EdAr ini kan berarti sebagian besar inisiasinya ada dari Arya gitu, dan Yap, juga dari yap, Apang gitu ya. betul. Berdua kan berarti Arya Yap. secara tim. Nah, mungkin juga gue pengen nanya kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ngidein gitu ya, atau menginisiasi sesuatu dan pengen jadiin EdAr sebagai kolaborator tuh terbuka atau enggak, dan ternyata tadi barusan Arya bilang sangat terbuka gitu ya Itu kalau misalkan ada terbuka isu banget sih, tertentu. Ya. karena apa ya? Waktu itu sempat ini kalau mention orang nggak apa-apa kan, Mes, sebenarnya? Nggak apa dong, nggak apa dong. Oke. Jadi waktu itu sempat jadi kebetulan dosen penguji gue itu Pak Dedi Ya. Wahyudi, prinsipal dari Labo dan dosen di Ya. Sampurna ITB. Waktu itu sempat nanya ke beliau gitu kayak intinya ngomongin tentang kolaborasi dan multidisiplinary lah gitu. Dan dari Ya. beliau pun juga bilang kayak ya kita sebagai desainer itu nggak bisa menyelesaikan sebuah masalah atau berjalan seorang diri gitu. Apalagi di Bandung ya, maksudnya kayak di Bandung tuh kental banget dengan komunitas kreatif gitu, Sepakat. dengan komunitas yang saling mendukung gitu, dan itu jadi sebuah hal yang diperlukan banget buat kita ngebawain sebuah isu atau mungkin berdampak buat society secara luas, buat ya akhirnya kita sama-sama kolaborasi buat mencahkan sebuah masalah kah, atau mungkin ngegaungkan sebuah isu kah, atau mungkin ngelakuin sesuatu project atau apa, itu perlu kolaborasi dan multidisiplin sih. Ya. Sepakat. Apalagi Bandung mah Ya, ya pasti ya, meskipun kayaknya setuju banget. kita berdua bukan orang Bandung, tapi kayaknya Iya, sepakat bener. kalau emang cara berkolaborasi atau Betul. berkolektif kita emang udunan ya gitu, kayak Iya, ya. saling rangkul merangkul ya. Setuju banget. Ciri khas gotong royongnya itu Ketara emang Indonesia banget, dan banget ya. Betul selalu banget. selalu kita ngebawa itu gitu. Jadi emang nggak pernah bisa sendiri. Nggak ada yang superhero gitu di sini, dan semuanya Iya, pasti iya, iya. harus sama-sama jadi super Betul, team betul. gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya pengen nanya nih kayak terkait tentang kampung kota ya, dan dampak sosial yang ditimbulkan gitu dari adanya proyek-proyek, misalkan mahasiswa, let's say misalkan ada organisasi atau misalkan area kolektif datang ke kampung kota, selalu bisa dikatakan apa ya, praktik-praktik yang juga sebenarnya sama dilakukan di desa gitu ya, Hmm. pedesaan. Jadi
ada salah satu buku menarik yang gua baca kemarin tuh dari Nur Hadi Sirimorok, kalau pernah denger. Itu tuh tentang perjalanan satu bahasa. Jadi gimana perjalanan dari setiap pelosok-pelosok di desa itu yang dipelajari oleh Pak Nur Hadi Sirimorok ini itu adalah bahwa sebagai penulis atau sebagai peneliti atau sebagai entitas apa ya, mahasiswa atau misalkan peneliti yang mencoba untuk datang ke kampung kota dan ke desa gitu ya, dalam konteks rural atau urban, selalu ada masalah-masalah yang sebenarnya itu lagi Hmm. dan kalau dari sisi negatifnya ya bisa dikatakan bosan kali ya, kayak kampung Hmm. kota teh gitu lagi masalahnya, misalkan tentang MCK Iya, iya. lah, tentang apa, ketimpangan sosial lah gitu misalkan. Terus di sisi lain sebagai penulis gitu ya, Pak Nur Hadi Sirimorok ini berkata bahwa justru apa yang ditulis di 10 tahun lalu tuh ya masih relevan, Ar. Jadi Iya, iya, setuju sih. perubahannya tuh nggak sebegitu signifikan gitu. Menurut Arya sendiri sebagai orang yang dari dulu beraktivitas di kampung kota gitu ya, Hmm. dibesarkan dan Hmm. mungkin juga besar di lingkungan kampung kota dan Hmm. sampai tugas akhir dan tesisnya Hmm. juga ngebahas kampung kota dan membuat sebuah inisiatif HR initiative ini dan fokusnya juga salah satu proyeknya di kampung kota. Melihatnya seperti apa sih Ar? Kayak masa depan kampung kota itu seperti apa kalau Ar yang ngelihatnya? Mungkin kita Oke, oke. rada berat dikit Iya, ini tapi berat banget seru-seruan aja sih maksudnya. Mas sebenarnya. Mungkin mungkin ini disclaimer dulu ya Ya, teman-teman saya. Aku pun tuh nggak yang expert banget di kampung ya, kota gitu ya, teman-teman. Jadi kayak aku pun juga masih belajar gitu. Cuman yang ya, mungkin aku bisa bilang yang jadi sebuah landasan aku banget ya karena dari dulu tinggal di kampung ya, kota gitu dan punya pengalaman tinggal di tengah-tengah masyarakat kampung kota ya, dari dulu dari kecil sering banget main di gang sama teman-teman ya, itulah jadi pegangan gitu. ya, ya, Nah jadi em, tapi emang bener sih maksudnya memang emang aku juga sering maksudnya ikut diskusi tentang kampung kota segala macam dan dari berbagai macam panelis tuh emang cerita kalau misalnya kampung kota tuh emang udah dari dulu gitu dan tipologinya atau mungkin jenisnya atau bentuknya gitu ya nggak berubah dan dari dulu ya terus berkembang gitu dan justru sebenarnya kampung kota inilah yang jadi sebuah ciri khas buat Indonesia itu sendiri sih maksudnya ya, bentukan seperti itu em, aku gue pribadi nggak tahu ada atau nggak di luar negeri cuman kayaknya sih maksudnya jarang gitu atau mungkin ya cuman ada di Indonesia gitu jenis kampung ya, kota gitu kayak dan hal ini tuh maka apa ya harusnya tuh bukan jadi sebuah problem atau permasalahan karena ya mereka harus harus ada dan akan tetap ada gitu di tengah-tengah kita ya, justru kita lah gitu sebagai audiens atau sebagai masyarakat umum atau mungkin ya teman-teman yang tinggal bukan di kampung kota gitu ngelihat ya, masyarakat kampung kota itu bukan sebagai sebuah masalah gitu atau bukan dipandang sebelah mata gitu dan itu yang hmm, mau coba ya tarangkan juga gitu kayak ya teman-teman atau komunitas masyarakat kampung kota atau ya tempat aku tinggal tuh punya berbagai macam potensi loh sebenarnya kayak ya, mereka tuh juga punya keilmuan desain loh yang hidup di tengah-tengah mereka. Mereka juga punya kekayaan desain loh yang hidup di tengah-tengah mereka gitu. Dan ini yang mau coba Etar angkat gitu buat akhirnya ngasih awareness ke orang-orang. Oh ya ini tuh sebenarnya bukan sebuah apa ya halangan loh buat membuat suatu kota yang maju dan sebagainya. Tapi kayak ya untuk ngebangun sebuah kota yang maju ya harus semuanya bareng-bareng gitu ya, nggak cuman sektor A sektor B tapi harus semuanya bareng-bareng gitu dan ya yang bisa Etar lakuin itu gimana kira ngasih jembatan nih buat kolaborator atau mungkin orang-orang yang mau terjun langsung ke kampung kota buat akhirnya terjun ke sana gitu. Jadi akhirnya jembatan antara masyarakat kampung kota dan berbagai macam kolaborator entitas ya. lainnya. Gitu sih sebenarnya. Jadi kayak Oke. sampai kapanpun akan tetap ada dan nggak akan pernah berubah Hmm, dan ya seharusnya kita sih harusnya bisa berdampak buat sekeliling kita buat ngedorong hal itu jadi makin baik ke depannya sih gitu sebenarnya. oke, oke, oke. Oke, kayaknya kita coba beralih sedikit Oke, topiknya. okay. Karena yang barusan kita coba banyak ini udah setengah jalan kita ngebahas tentang Ini nggak berasa ya. identity, iya Cukup nggak identity berasa ya. identity Arya dan HR Hmm. initiates-nya ini seperti apa gitu, apa yang Hmm. dilakukan dan dampaknya seperti apa gitu. Itu menarik sih. Dan mungkin lagi-lagi tadi bener juga sih Ar, mungkin kita juga perlu disclaimer kali ya. Kita berdua bukan seorang expertise di bidang Iya, iya, iya. Kita cuma orang desain yang mau atau belajar aja sih sebenarnya. ya kampung Iya. kota dan cemiu gitu ya, gitu. Iya. Korek korek us if we wrong gitu. Jadi Iya, iya. kayak gimana
ini juga diskusinya kita coba buat senatural dan seorganik Mm-mm. mungkin gitu ya, nggak terlalu serius tapi juga tetap substansial gitu kali ya. Iya, iya, iya. Semoga, semoga. Semoga, semoga. Oke, nah beranjak sedikit tentang eh, tesis gua gitu Ya, sekarang boleh. gitu ya. Kayak Boleh. ngomongin soal creative community space. Hmm. Yang mungkin juga perlu diceritakan ke teman-teman yang di sini gitu ya, bahwa si creative community space yang akan dimention atau selalu dimention sama side at side gitu ya, yang sebenarnya kayaknya kurang lebih sama sih Arya. Sifat dari at R initiates dengan Arya dan Apang dan side at side dengan gua dan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kayak kita punya visi atau punya keselarasan dalam hal kira-kira mau dibawa kemana sih ini teh gitu kan ya. Nah, eh, akhirnya merujuk pada pertanyaan ke Arya gitu. Ngelihat creative community space atau creative space atau creative hubs yang kita pahami sampai saat ini bukannya mewakili warga kampung kota, tapi kalau Arya sendiri ngelihat warga-warga di RW 5 Baksil gitu ya, specifically teh, gimana sih Ar ngelihat perkembangan kreatif industri kah? Atau melihat perkembangan kreatif space tersebut kah? Itu teh, ada nggak sih kayak, terutama anak muda kali ya, pernah ketemu nggak Ar dan membahas tentang hal itu? Tentang tren, tentang fashion, tentang desain gitu. Berarti ini di tengah komunitas masyarakat kampung Yes, kota gitu ya, Meh? yes. Oke. Oke, oke. Mungkin mungkin coba gue jawab. Em, Mungkin secara langsung nggak yang secara langsung gitu mereka mengutarakan kayak oh ternyata perkembangan-perkembangan desain, fashion dan lain sebagainya itu seperti ini gitu. Tapi yang gue pelajari itu adalah gimana akhirnya mereka tuh punya ciri khas sendiri gitu sih buat em, membuat skena tertentu di wilayah mereka gitu. Ya, Mereka punya caranya mereka ya, masing-masing gitu buat mereka mengutarakan atau mereka nge-embrace tentang perkembangan skena atau perkembangan desain atau perkembangan fashion dan sebagainya di tengah-tengah mereka gitu. Tapi ya. yang jadi satu hal menarik itu ya um, karena mungkin apa ya um, bukan endemik siapa sih bilangnya yang lokal banget lah di mereka gitu, Ya, itu justru yang jadi ciri khas mereka gitu di hmm, tengah-tengah, anggaplah misalnya kita anggaplah masyarakat Lebak Seliwangi gitu. ya, Dan karena sebenarnya itu dari gue pribadi nggak cuma di RW 5 tapi di RW 5 6 7 8 ya, dan masing-masing kampung kota ya tentunya punya cara mereka masing-masing buat menunjukkan perkembangan tren desain atau tren apa yang ada di tengah-tengah mereka gitu. Kayak misal contohnya di RW 6 Lebak Seliwangi gitu, mereka tuh punya sebuah ekosistem kreatif lah bilangnya, sebuah ekosistem studio atau mungkin ya, sebuah komunitas atau gerakan yang emang jadi tumpuan mereka ketika mereka mau bikin event, mereka mau bikin acara atau mereka mau bikin um, syukuran atau apa di tengah-tengah mereka gitu. Begitu pula di RW 8 Lebak Seliwangi gitu. ya, Karang Tarunanya jujur salut banget, maksudnya mereka punya trigger buat mereka menghidupkan ekosistem, segala macam ekosistem lah gitu, nggak cuma sekedar acara, festival, event, atau mungkin ya semua hal di tengah-tengah RW 8 tuh bisa hidup karena ya Karang Tarunnya mereka ya, inisiatif banget dan mereka punya dorongan lebih buat ngebangun ekosistem kreatif atau komunitas kreatif di ya, tengah-tengah mereka. Dan yang lebih kerennya lagi adalah gimana mereka tuh sadar kalau mereka tuh perlu kolaborator di luar ya, gitu loh, Meh. Jadi mereka tuh sadar kalau ya mereka tuh nggak bisa menjalankan sebuah event atau mereka menjalankan sebuah ya, acara sendirian, tapi mereka butuh kolaborator. Mereka akhirnya sering banget tuh misalkan contoh RW 8 Lebak Siliwangi, kalau teman-teman lihat di YouTube-nya atau mungkin di mm, Instagram-nya tuh aktif banget buat ngadain lomba, event, acara, syukuran atau event-event ya, besar lah, kayak misal kemarin tahun baru ngundang band mm, dari mana atau mungkin pelaku seni dari mana, terus em, perlombaan tingkat provinsi dan tingkat regional dan sebagainya itu mereka ngundang berbagai macam juri atau mungkin wasit dari mana tuh, kayak ya, itu satu hal yang ya cara mereka punya cara mereka sendiri ya, loh buat mereka ngebangun ekosistem kreatif di tengah-tengah mereka gitu. ya, Dan tentunya ya mereka nggak eksklusif ke diri mereka ya, sendiri aja, tapi mereka coba buat nge-guide baik lagi kolaborator mm. kolaborator dari luar buat involve juga di daerah mereka dan mengembangkan sama-sama komunitas kreatif di tengah-tengah mereka. Itu sih yang menariknya Mas, sebenarnya. Oke, sepakat sih karena
ada beberapa contoh kasus gitu, misalkan di tugas akhir gue juga sebenarnya kan gue juga Iya, di iya, iya, Cibunut iya, ya, iya. Cibunut Setuju. Finance juga sangat aktif gitu. Mereka sampai ngejual beberapa merch, terus Iya, juga ngepromosiin tentang sustainability iya, melalui mereka membuat sebuah gerakan anti sampah plastik, terus iya, iya, juga iya, waktu Idul Adha ngebagiin besek gitu iya. ya, jadi nggak pakai plastik untuk ngebagiin daging. Itu juga menarik sih, dan jarang ternyata ya, maksudnya yang terjadi di kotanya sendiri, bahkan justru masyarakat kampung kota gitu ya, warga kampung kota yang punya inisiatif-inisiatif seru kayak gini ya, gitu sih. Itu juga ada tuh, contohnya tuh di kawasan Soekarno-Hatta gitu, kayak waktu itu Mm-mm. sempat ada bikin gapura pakai panci-panci gitu, Mei. Terus kayaknya collab sama ya, salah satu graffiti artis gitu lah dari Bandung gitu. Itu juga keren sih, Wah, Mei. itu jangan dibahas nanti. Jadi Ngebahas tentang for the context teman-teman, jadi itu ini mungkin ngomongin soal ya. komunitas juga sih. Maksudnya dia itu di kawasan Soekarno Hatta itu ternyata gue baru sadar, maksudnya gue sering lewat sana Mm. dan baru sadar ternyata banyak banget orang yang menjual apa panci, bukan panci sih, penggorengan lah, Katel, katel penggorengan sebutannya, gitu, mereka katel, katel. katel penggorengan gitu. Dan itu enggak satu satu UMKM tapi sejejer Yes. gitu UMKM semua, dan mereka tuh bikinnya tuh nggak yang skala kecil tapi gede-gede banget teman-teman, jadi Ya. kayak beneran besar-besar banget. Dan waktu itu coba, kalau nggak salah sama dosen SRM ya, bikin waktu Ya. itu coba diangkat buat jadi ciri khas daerah tersebut, Ya. komunitas tersebut gitu. Akhirnya dibuat sebuah gapura menggunakan si katel tersebut gitu. Ya. Jadi gapuranya bentuk dari, disusun dari katel-katel, terus direspon sama Eme ini lewat graffiti art yang Eme buat. Dan itu beneran gokil banget sih, Ya. buat akhirnya ngangkat potensi wilayah tersebut gitu. Ya. Seru, seru, seru. Ya, itu kalau cerita dikit lagi Hmm. tuh tentang Gapura Katel itu tuh sebenarnya karena ada pengaruh dari wilayah tersebut, salah satunya Hmm. adalah tahu Cibuntu. Jadi Oke, daerah situ tuh emang produsen tahu. oke. Jadi pun waktu gua ngegarap si apa namanya, Gapura itu pun maghrib gitu sampai kayak subuh pun ada orang yang bawa tahu gitu, kayak distribusi segala macam. Jadi kayak wah, ini seru banget sih, kayak ternyata ada dorongan saling mutual gitu ya, Iya, iya, kayak iya. ada industri industri pabrik tahu gitu, terus ada industri eh, apa ya, produsen katel gitu, Yap. kayak oh ternyata menarik juga ya gitu. Oke. Yap. Gue rada panik tadi ngebahas itu soalnya udah lama juga ya itu ternyata. Oke. Ya kalau misalkan tadi balik lagi ke kampung kota dan konteksnya kita langsung coba ngebahas si creative community space ya. Hmm. Yang mana sebenarnya kalau gue jelasin lagi ke teman-teman yang hadir di sini bahwa si Side at Side ini kan pengen menjadi penengah kali ya, kayak mencoba untuk menjadi media atau platform yang kemudian bisa ngedistribusikan informasi, kemudian juga bisa bereksperimen gitu ya dengan bikin sebuah project atau misalkan aktivasi di creative community space. Nah, ini karena menghadirkan Arya tuh juga pengennya ada sudut pandang lain tentang Hmm. creative community Ya. space. Nah, si Space to Face ini merupakan program yang kemudian coba disusun gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, bahwa berdasarkan satu setengah enggak 2 sampai 3 semester ke belakang ini di tesis gue tuh gue menemukan ada 4 hal Oke. aspek yang Yap. menjadi eh, apa ya, katalisator atau yang disebut Hmm. dengan yang menengahi aktor dari creativity, community sama space. Yang Oke. mana sebenarnya di situ tuh ada korelasi antara people, space sama project. Yap. Nah, ada 4 yang selama ini coba diangkat. Yang pertama itu Hmm. tentang aktivitas Ya. komersil sama aktivitas Oke. komunitas. Aktivitas komersil mungkin bisa dikatakan beberapa tempat itu tuh punya apa ya, 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 showcase untuk akhirnya bisa ngejual ya. produk, terus juga ada yang ngerent, Yap. ngejual tenan gitu dan seterusnya. Hmm. Kalau misalkan riset dan studi, ini area kan salah satunya juga yang meriset tentang space Hmm. gitu, konteksnya di kampung kota. Terus juga nanti akan dihadirkan juga teman-teman dari arsitektur ITB untuk bisa berbicara tentang placemaking, dan itu juga berkat bantuan dari Bu Widiani untuk next kita coba diskusi. Terus ada media sosial dan publikasi yang kemudian ada fenomena orang datang ke Bandung teh karena memang ngelihat Ya, places to go di Bandung. ya, ya. Hmm. Dan yang terakhir
ada kebijakan dan juga pembangunan infrastruktur fisik gitu Iya, yang mana mungkin udah beberapa tahun lalu ada Bandung Creative iya, Hub, terus juga bener-bener. beberapa UMKM dilibatkan untuk akhirnya showcase. Nah, ngelihat dari beberapa konteks tersebut, social impact yang terjadi menurut Arya sendiri gimana sih Ar? Ngelihat, Oke, ini menurut oke mm, oke. Ini menurut gue pribadi, ya, maksudnya menurut gue sebagai Arya Putra gitu. mm, Em, apa ya? Bener tadi kata Eme gitu. Segala macam aspek yang tadi disebutkan itu saling saling berkaitan gitu, baik infrastruktur dan mm, polisinya, terus baik dari segi ya project atau aktivitas komunitas di dalamnya, ya, terus juga dua lagi tuh, bentar guys, aku tadi nyatet. Em, apa sosial media, sosial media, benar, itu publication juga dan, bangun, dan iya, dan terakhir itu publikasi riset. Itu semuanya saling berkaitan satu sama lain gitu. Dan sebenarnya yang paling terasa sih, yang paling gue pribadi terasa itu keseluruhan tersebut tuh ngebentuk atau nge-trigger orang-orang yang tadinya tuh mau buat sesuatu tapi nggak berani, tapi kayak ketika ada orang-orang atau ada komunitas terkait yang udah terjun duluan tuh jadi ke-trigger buat kayaknya gue bisa dibikin kayak gini. Dan baik lagi tadi di empat aspek tersebut tuh akhirnya si komunitas tersebut bisa growing karena ada penerimaan dari relasi-relasi atau komunitas yang ya, udah jalan terlebih dahulu di bidang tersebut gitu, baik itu lewat publikasi atau mungkin lewat media sosial atau riset atau project-project yang mereka lakukan. um, Mereka saling ada ketersalingan ya, sih sebenarnya, ada apa ya, dampak sosial yang paling berasa itu ada ketersalingan, ya, keterhubungan. mm, Dan balik lagi mungkin ke mention gue yang awal tentang kolaborasi atau mungkin tentang multidisiplin, dan itu kayaknya kata kunci yang cukup ngerangkum semuanya sih, Me. Akhirnya ya, multidisiplin dan kolaborasi itu social impact yang paling berasa dari adanya komunitas kreatif atau aktivitas mm, kreatif lah yang terjadi mungkin spesifiknya di kota Bandung gitu. Dan ini mungkin jadi apa ya? Jadi bukan ya, kesaksian Etar sih, tapi ya, mungkin jadi pengakuan Etar sendiri gitu. Etar bisa sampai, maksudnya Etar bisa bisa bertahan setahun ini gitu, maksudnya ya setahun mm, bertahun gitu, ya, maksudnya bisa 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 belajar banyak setahun ini, itu pun karena adanya komunitas kreatif di kota Bandung ya, gitu. Event-event, mungkin kalau ngomongin event itu ngomongin tentang policy atau mungkin infrastruktur yang dibangun sama pemerintah, pasti kan itu maksudnya event adanya pasti dari pemerintah pusat dulu, ya, mencetuskan sesuatu dan akhirnya digarap sama komunitas mm, tertentu buat kita bikin sama-sama event ya, gitu. Itu kan pasti dari pemerintah pusat atau mungkin ya, aplikasi sosial media gitu. Etar mungkin ngelihat berbagai macam inisiatif di kota Bandung yang, oh ini menarik nih, bisa jadi inspirasi Etar gitu. Itu juga ngedorong Etar buat, oh ini kita kita bisa nih bisa bisa ngedrive ke arah sana gitu. ya, Atau mungkin publikasi atau riset yang pernah dilakuin sama teman-teman terdahulu atau ya, mungkin proyek-proyek sebelumnya di kota Bandung itu banyak banget, dan itu juga menginspirasi Etar gitu. Nah, itu apa ya, maksudnya hal tersebut tuh jadi impact yang paling berasa gitu buat akhirnya ya teman-teman atau mungkin audiens yang punya dorongan atau mungkin punya keinginan serupa tuh, ya ekosistem di Bandung tuh sangat amat mendukung sih buat hal tersebut gitu, buat ya. akhirnya si peran kolaborasi dan multidisiplin itu sangat sangat mendukung buat buat garap hal tersebut dan akhirnya growing, menumbuhkan sebuah ekosistem kreatif yang sangat kondusif di kota Bandung Ya. gitu sih, Mike. Oke. Nah, tadi ada kata kunci tentang hubungan atau Yap, misalkan interaction antara ketersalingan ya, bener. ketersalingan antara satu aktor dengan aktor lain. Ya, Mungkin pengen ngebahas tentang dampak sosial yang dimunculkan adalah salah satunya gap gitu. Jadi jarak antara produser atau misalkan katakanlah beberapa komunitas yang bergerak di creative space oke. sama masyarakat Oke. luas. Nah, ada sendiri ngelihatnya kayak gimana? Karena banyak yang menilai kayak mungkin nggak cuma, mungkin jangan terlalu jauh terlalu ke masyarakat luas lah, jangankan masyarakat luas gitu, Oke. kadang kalau misalkan ngomongin masyarakat desain atau Iya, masyarakat industri iya. kreatif yang bergerak di sana pun juga masih ngerasa ada bubble-bubble gitu Ar, Yang yang coba kalau Arya desain-desain sendiri aja ngeliatnya kayak gitu gimana? ya. Iya. Yang desain-desain Nah itu aja. Arya sendiri ngeliatnya kayak gimana Ar? Em, oh, ini menarik banget sih. Ini semua jawaban nggak ada salah, nggak ada bener kan, Meh? Nggak ada salah, nggak Oke. ada benar, kita coba mapping bareng-bareng ya. Oke. Em, Sebenarnya gap-gap sebenarnya gap itu semu banget sih, Meh. Maksudnya dari gue pribadi tuh ngerasa em, gap itu cuman apa ya, cuman skeptis orang-orang aja sih terhadap gap itu, Hmm. karena Hmm. sebenarnya maksudnya usaha yang dilakukan sama komunitas kreatif di kota Bandung Ya. itu
Ya walaupun muncul sebuah bubble itu tuh bukan bubble eksklusif yang nggak bisa diakses sama semua orang sih. Gue berasanya gitu ya. Ya, Maksudnya gue pribadi ya, ngerasa kayak enggak kok, nggak sulit buat ngegapai komunitas A, buat ngegapai komunitas B gitu. Kita bisa dengan mudahnya saling terkoneksi, saling kolaborasi gitu buat em, apa namanya, bangun hubungan, bangun relasi, ngobrol sama siapa, sama sama B sama C. Mungkin ME pun juga ngerasa hal ya, serupa gitu buat nge-approach komunitas A di Kota Bandung tuh, mereka terbuka dan ya. mudah banget gitu buat akhirnya tukar pikiran atau mungkin em, saling kolaborasi dan sebagainya lah gitu. Hmm. Dan gue pun juga percaya, maksudnya apa yang dilakukan sama masing-masing komunitas itu nggak melulu tentang diri mereka sih, tapi apapun yang mereka lakukan ya buat kebaikan, baik lagi masyarakat luas Kota Bandung gitu. Jadi Ya, kira ya gap tersebut mungkin rada abu-abu sih, semu-semu banget ya, gitu. Mungkin ada orang yang anggap kayak, oh ini eksklusif banget, ini nggak bisa diakses segala macam. Tapi sebenarnya apapun yang dilakukan ya baik lagi buat kebaikan banyak orang, terutama ya komunitas-komunitas kreatif ataupun masyarakat luas yang ada di Kota Bandung sih sebenarnya. ya, 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 ya. Benar sih, memang abu-abu karena Iya, setuju. jokes kita ya pun juga orang-orang desain, orang arsitektur pakai baju hitam karena nggak abu-abu gitu ya. Oke, nah bener kalau misalkan gue sendiri ngeresponnya kayak sepertinya kalau ngomongin creative community space, aksesibilitas kan terbuka ya. Iya, 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 iya. Gue bisa katakan banyak gitu ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di berupa pameran atau misalkan showcase atau book launching gitu, misalkan kita sebut aja lah gitu beberapa creative space atau creative hubs gitu. Iya, Misalkan di Bandung ada iya, Fragment, ada iya. Grammars, ada Hellway Kosambi, Hmm, ada Selasa Sunario iya, gitu yang mulai dari range-nya komersil sama community iya, base, dari mulai yang turunannya dari pemerintah sampai yang dari inisiatif atau apa namanya, grassroots gitu iya, ya, iya, ha. emang Iya, independen gitu ya, semuanya gratis gitu ya, iya, nggak ada yang kayak setuju sih. hanya untuk masyarakat A, B, tertentu C. tuh nggak Iya, ada iya, sih. enggak sih, bener-bener setuju, setuju, setuju. Ya sepertinya sebenarnya perlu banyak diskursus atau diskusi tentang aksesibilitas itu karena Setuju. kemarin ya ini mungkin ada Pak Besot nih nge-mention apa nge-komen karena maksudnya secara kemarin praktik gitu Iya, ya bener. membuat sebuah Iya, diskusi itu seru banget. itu pun gratis ya, Iya, itu pun bener. gratis ya dan Hmm, terbuka untuk umum. iya. Tapi masih banyak masyarakat yang ngerasa atau bukan masyarakat lah, Hmm, teman-teman lah mungkin bisa katakan nggak semuanya gitu. Tapi wah itu mah buat yang desain-desain aja atau kayak buat desainer yang kayak gitu aja. Ya enggak iya, juga gitu. Justru ya semuanya terbuka gitu. iya. Masalah itu mah masalah personal kali ya, maksudnya Iya, perspektif perfect. pribadi yang Iya, kayaknya pribadi. Iya, kontraproduktif iya, iya. gitu. Gitu sih. Oke. Nah, bergeser tentang dampak sosial, kalau Arya sendiri ngelihat si creative community space ini sejauh ini aktivitas yang Arya pernah lakukan gitu misalkan kalau ngelihat dari dampak sosial yang aku catat gitu ya kayak si creative community space ini tuh juga nggak cuma dampaknya buat aktor yang terlibat gitu ya, orang-orang yang bikin creative community space, sampai orang partisipan dan relawan, sampai komunitas lokal dan masyarakat sekitar. Arya sendiri posisinya sekarang di mana, Maksudnya pernah terlibatkah di salah satu aktivitas creative community space sebagai pengunjung kah atau sebagai kolaborator? Mungkin Aku bisa mah cerita. sebagai pengunjung aja sih sebenarnya, sebenarnya penikmat aja sih. Ya, Karena maksudnya aku mungkin baik lagi gitu kan, dari gue pribadi kan sebenarnya orang Jakarta ya, gitu. Cuman em, mungkin 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 karena Jakarta ya, luas juga ya, dan komunitasnya tersebar banget gitu. Cuman ya baik lagi mungkin kenapa enaknya di Kota Bandung ya, mungkin karena Bandung komunitasnya cukup banyak, dan cakupan luasan areanya nggak sebesar Jakarta gitu. ya. Dan jadi akhirnya aksesibilitas buat kita datang ke sebuah komunitas kreatif atau mungkin acara kreatif lainnya tuh mudah banget diakses gitu, dan Ya. tersebar sangat amat luas Hmm. gitu. Dan itu sih yang jadi serunya. Cuman aku mah pengunjung aja, penikmat sebenarnya mah. Pengunjung Oke, dan oke. penikmat acara Tapi kreatif sih. harapannya kira-kira Ed bakal coba bikin apa gitu Waduh, pameran atau misalkan oh, ini diskusi gitu kira-kira. dituntut banget ya guys. Em, Sebenarnya sejauh ini masih Ether tuh masih dalam tahapan buat nge-collect banyak fenomena sosial di tengah-tengah kita Ya, gitu. Maksudnya ya. apalagi sebenarnya yang menarik itu adalah pemilu sih. Sebenarnya itu tuh pemilu jadi hal yang menarik banget, kayak kita mungkin emang nggak ngerasain di Jepang, di Jakarta dan di Bandung itu tuh kayak, oh itu seru banget buat dibahas. Dan akhirnya Ya, Ether tuh dari kemarin sebenarnya
lagi coba nge-collect data itu, dan akhirnya mungkin abis ini bakal coba di post di beberapa feed Instagram. Ya hal-hal sederhana seperti itu sih yang akhirnya coba lagi di-collect sama Etar. Dan ya mungkin tadi Eme udah sempat mention soal exhibition atau pameran, sebenarnya pengen gitu misalnya buat bikin hal serupa. Ya mungkin kalau bisa tahun ini bikin lagi, pengen sih bikin lagi. Dan tentunya terbuka banget buat berbagai macam kolaborasi. Pengen banget akhirnya jalanin sih yang tadi sempat di-mention di awal tentang kita kira-kira itu buat ngebahas sebuah fenomena sosial di daerah tertentu, yaitu bisa kolaborasi dengan berbagai macam kolaborator tentunya buat ngangkat fenomena tersebut sih. Jadi ya sejauh ini Etar akan melakukan hal itu sih. Dan akhirnya ya dan tentunya tetap fokus dan tetap mengembrace tentang daily design yang sering dijumpai di setiap harinya. Oke. Thank you. Guys, nggak kerasa ya. Sejam. Udah 50 berasa, udah guys. 56 menit nih. Coba sebagai penutup juga kali ya. Ini salah satu konten juga kan di Side at Side bahwa kita punya hashtag Spaces to Go. Jadi kayak rekomendasi atau ya kalau selama ini sih karena gue masih di Jepang, jadi di TikTok atau di Instagram pun Spaces to Go-nya di Jepang gitu. Kira-kira dari Arya sendiri punya nggak Spaces to Go di Bandung gitu? Ini gue sebagai Arya gitu ya berarti ya. Ya. Oke. Ya. Ini Bandung apa Bandung coret gitu? Boleh, boleh kota Bandung Raya, Bandung Raya. Yang pertama banget guys, gue suka banget ke daerah KBP, specifically IKEA sih sebenarnya. Karena nggak tahu, mungkin IKEA di Bandung cukup oke juga, maksudnya sering nge-guide kolaborator lokal gitu loh, mereka buat akhirnya bikin pameran atau bikin exhibition di sana gitu, buat bikin aktivasi lah di IKEA Bandung. Terus sebenarnya yang bikin jadi KBP atau IKEA itu sendiri menarik karena ada proses perjalanan gitu sih, kayak pindah dari sebuah tempat ke tempat lain dengan durasi yang cukup panjang dan berasa banget kayak ninggalin satu tempat gitu. Jadi berasanya kayak lo lagi baru. Iya, kayak beneran kayak ya ini suasana baru gitu. Dan itu wah, itu beneran kalau lagi pusing, mumet, atau kayak lagi capek atau mungkin butuh inspirasi, itu pasti ke KBP buat sekedar gawe atau mungkin sekedar laptopan, sekedar refreshing, makan ataupun jalan-jalan tuh sering banget buat menghabiskan waktu lah gitu. Terus salah satu tempat yang cukup gue suka itu Cozy yang di Dago. Itu Cozy apa sih? Cozy Marawa ya? Marawa. Kenapa seru buat gue pribadi? Karena tempatnya cukup menyendiri gitu loh, dia kayak nggak dipublish, nggak kayak ramai di tempat segala macam, tapi kayak cukup menyendiri, terus tempatnya secluded, dan ya buat laptopan atau buat menyendiri gitu, kayak itu seru banget sih. Selebihnya iya itu doang sih paling dua tempat itu tuh paling cukup menggambarkan lah, cukup seru banget itu buat menghabiskan waktu dan menyendiri. Oke, thank you Ar. Nah, untuk menutup juga Ar, gue kasih kesempatan buat lu bisa share kira-kira kedepannya Ar dan Arya sendiri akan ada kegiatan apa yang bisa dikunjungi, atau apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini buat Arya dan kontribusi buat bareng-bareng, kira-kira bikin sesuatu apa gitu, mungkin juga bisa share atau promosi sesuatu Ar. Sebenarnya sebenarnya tuh gue ada nyatet 2 poin penting. Sebenarnya kan kemarin sempat dikirimin Tor dan ada pertanyaan menarik sebenarnya. Faktor-faktor apa yang berpengaruh, faktor-faktor lain yang berpengaruh untuk menciptakan sebuah dampak sosial dari itu tuh gue nyatet 2 hal sebenarnya. Yang pertama itu inklusivitas dan kedua aksesibilitas. Mungkin tadi udah sempat dibahas tentang aksesibilitas, gimana akhirnya sebuah komunitas kreatif itu harus mudah diakses, harus nggak tertutup lah, gampang digapai sama banyak orang, dan inklusif itu ya harus bisa menerima banyak orang, harus bisa menerima berbagai macam kalangan gitu, nggak cuma sekedar orang di sini, tapi kayak semua kalangan harus digapai lah sama komunitas kreatif. Dan ya inklusivitas dan aksesibilitas ini juga mau dibawain juga sama Etar gitu, buat akhirnya gimana Etar mencoba buat kedepannya terus mengangkat tentang isu-isu desain yang lebih inklusif buat masyarakat, buat audiens, buat semua orang lah pokoknya gitu. Desain tuh bukan sebuah hal barang mahal guys, tapi ya desain tuh hidup dan tumbuh di tengah-tengah kita setiap hari. Nah, mungkin teman-teman kalau buat pengen tahu lebih jauh tentang Etar bisa kunjungi aja Instagram Etar. Kalau mau kolaborasi dan sebagainya bisa aja DM Etar. Dan ya jangan lupa buat terus peka dan peduli sama
sama sekitar kalian. Jangan lupa hashtag daily design dan terus berkontribusi for more socially design. Gitu sih sebenarnya. Oke, thank you Arya Putra, inisiator dari Yap, R Initiates. Kita sudahi betul. diskusi pada Space to Face volume pertama. Terima Jangan kasih lupa banyak. teman-teman buat lanjut yang part 2 nih, Emnya bisa lanjut lagi. Yes, Disimak ya. setelah ini aku bakal lanjut sama Raden Fikri, Betul, betul, betul. seorang graphic designer dan juga founder dari Serving Idea. Seru, seru, Thank you Ar. seru, seru, seru. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol Pastinya lagi. Makasih banyak juga teman-teman udah yang nyimak. udah Seru, seru. nyimak gitu. Kayaknya dari tadi ada 10 orang terus gitu ya, Iya, iya, iya. keluar masuk, tapi ada aja nih kayaknya 10 orang Iya. yang nungguin. Standby, seru. Thank you banget. Thank you banget Semoga udah nyimak kita semua. bisa berjumpa di next kesempatan yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Meh, di Siap. Bandung. Siap. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. Ini cara end-nya gimana, Meh, BTW? Bentar, gue Ini aku juga. pertama, guys. Oh, ini nih. Bentar. Udah aku bisa leave. Bye, guys. Bentar, Oh, Ar. salah ya? Tungguin gue. Gimana caranya biar beres nih? Itu di X kayaknya, Meh, di ujung ada X. Oke. Guys, aku izin live, please, guys. Dadah. Thank you, Ar.